Halo saudaraku semua dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dengan saya Yudianto Sukopramono di channel YSP Official, channel pribadi punya saya. Kali ini saya ingin berbicara tentang masalah haji karena ada seorang teman saya yang menanyakan bahwa apakah orang yang sudah berstatus haji itu sudah pasti naik surga. Pertanyaan yang seperti itu. Kalau untuk menjawab pertanyaan itu, khusus saya pribadi menjawab, orang yang berstatus haji itu belum tentu calon naik surga. Itu cuma status, itu cuma casing. Karena apa? Outputnya adalah perilaku kita, tingkah laku kita. Banyak orang yang sudah berstatus haji, kadang perilakunya, tingkah lakunya tidak mencerminkan sebagai seorang haji. Banyak yang sudah naik haji malah nambah istri, malah menceraikan istri, banyak seperti itu. Bagi saya haji yang sejati adalah orang yang sudah bisa mengkaji dirinya. Oh ya, bagaimana dengan tingkah laku kita, perkataan kita, apakah menyakiti, merugikan hamba lain tidak? Itulah haji yang sejati. Kan ada kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW berbondong-bondong naik haji. Setelah pulang dari naik haji, menemui Nabi Muhammad dan bertanya, siapakah di antara kami yang hajinya mabrur? Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab, di antara kalian haji yang paling makbul adalah si Fulan. Karena si Fulan tidak jadi berangkat naik haji. Seketika itu para sahabat yang bertanya kepada Nabi jadi terheran-heran. Kenapa? Karena si Fulan tidak jadi berangkat haji, malah menggunakan uang yang dikumpulkan yang rencananya buat si Fulan naik haji itu malah buat menolong tetangganya yang sedang sakit. Jadi di sini sudah dimengerti bahwa orang yang berstatus haji itu belum tentu masuk surga. Ada lagi kisah seorang pelacur yang naik surga hanya karena memberi segelas air kepada seekor anjing yang kehausan di padang pasir. Padahal segelas air itu harusnya hanya untuk si pelacur. Namun si pelacur karena cinta kasihnya kepada sesama makhluk, rasa ikhlasnya, dia rela memberikan segelas air itu kepada seekor anjing, dan akhirnya pelacur itu meninggal dan seekor anjing itu hidup. Itulah misteri di dalam hidup ini. Makanya kita sebagai seorang hamba yang diberi kesempatan hidup di alam dunia ini harusnya bisa berpikir lebih dalam, memandang lebih luas. Jangan sampai kita merasa yang paling baik, yang paling benar, dan jangan sampai kita merasa orang yang akan masuk surga, karena semua itu adalah rahasia Tuhan Yang Maha Esa.
banyak sekali agama dan kepercayaan di Indonesia ini khususnya. Bagi saya, gak ada agama yang mengajarkan kepada kita hal yang tidak baik. Semua agama mengajarkan hal yang baik. Bagi saya agama itu adalah alat. Dengan agama yang kita yakini, bisa tidak kita mentauhidkan diri kita. Percuma kita mengaku beragama kalau kita tidak bisa mentauhidkan diri kita. Percuma kita beragama kalau perilaku kita, tingkah laku kita tidak mencerminkan seorang hamba yang beragama. Karena output dari agama itu adalah budi pekerti kita, perilaku kita, tingkah laku kita selama kita diberi kesempatan hidup di dunia ini. Jangan mudah tertipu oleh casing. Casing itu pakaian. Pakaiannya indah, belum tentu yang dibungkus pakaian itu indah. Makanya hidup ini misteri. Kita harus tetap eling dan waspada, ingat dan waspada. Terus belajar menjadi hamba yang baik dan benar, menjadi hamba yang penuh welas asih terhadap semua makhluk. Karena output dari agama itu adalah cinta kasih, welas asih terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, apapun agama kita, itu tidak jadi masalah. Intinya yang terpenting adalah outputnya, tingkah laku, perilaku kita di dunia ini. Karena Tuhan itu tidak memandang agamamu apa, tapi Dia memandang perilakumu selama kita diberi kesempatan hidup di alam dunia ini. Itu yang dicatat. Dan kenapa Tuhan menciptakan semua makhluk kehidupan di dunia ini warna-warni, penuh perbedaan. Apa maksud dibalik semua itu? Tuhan menciptakan perbedaan itu supaya kita saling mengenal, saling memahami, saling mengasihi, menyayangi. Nggak bisa kita menjadikan semua sama, harus sama seperti kita. Itu tidak bisa. Karena itu melawan kodrat Tuhan. Tuhan menciptakan perbedaan itu supaya kita saling mengenal. Bukankah pelangi itu indah karena beda warnanya? Iya kan? Pelangi itu indah karena beda warnanya. Ada merah, kuning, hijau, biru. Begitu pula kita, penghuni dunia ini, kita nggak mungkin semua sama. Kita penuh perbedaan, apalagi di Indonesia. Bermacam-macam suku, bahasa, budaya. Harusnya kita bangga menjadi orang Indonesia yang banyak sekali suku, bahasa, budaya, namun bisa hidup berukun. Jangan sampai kita merasa apa yang kita yakini itu paling benar, itu tidak baik. Itu malah dibenci Tuhan, seperti itu. Oke, pesan pribadi dari saya, kita sebagai manusia yang masih diberi kesempatan hidup di dunia ini,
kita harus tetap belajar. Belajar itu tidak ada ujungnya. Tidak ada manusia yang sudah finish dalam belajar. Ilmu Tuhan itu tidak terbatas. Makanya kita selalu belajar. Belajar untuk menjadi hamba yang berguna bagi hamba lainnya. Menjadi hamba yang baik. Baik bagi diri kita, juga bagi hamba lainnya. Makhluk hidup di alam dunia ini bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, bumi ini, alam semesta ini. Oke, begitu saja hal sedikit yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Nama budaya Om Swastiastu.